Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Indah Lutfia dari Program Studi D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Fakultas Vokasi Universitas Airlangga, Surabaya. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar perihal analisis statistik, analisis univariat. Oke, pada pertemuan kali ini, kita akan belajar perihal analisis univariat dengan SPSS. Apa sih akan kita pelajari gitu ya? Jadi yang pertama, teman-teman akan belajar perihal praktik analisis univariat berdasarkan skala data menggunakan SPSS. Yang kedua, setelah proses menganalisis, teman-teman nanti akan diminta untuk membaca output dari hasil analisis. Nah, maka dari itu, tujuannya yang kedua adalah mampu menyajikan hasil analisis univariat berdasarkan skala data. Dan yang ketiga, penyajian analisis uji normalitas data berdasarkan one sample Kolmogorov-Smirnov. Beberapa tujuan dari analisis univariat ada berbagai macam. Yang pertama, ketika kita mempelajari yang namanya univariat, itu akan difokuskan pada dua hal. Uni itu berarti satu dan variat berarti variabel. Berarti di sini yang namanya analisis univariat itu adalah menganalisis satu variabel saja. Nah, sudah cukup jelas ya, satu variabel saja. Karena nanti kalau dua variabel, maka teman-teman akan dihadapkan dengan yang namanya analisis bivariat. Sedangkan tiga variabel dihadapkan dengan yang namanya multivariat. Sedangkan pada pertemuan kali ini kita akan belajar menganalisis univariat, jadi hanya satu variabel saja. Nah, beberapa tujuannya diantaranya adalah yang pertama, untuk mengetahui karakteristik data. Yang kedua, dengan menggunakan uji normalitas data, apakah data berdistribusi normal atau tidak. Ini biasanya dijadikan sebagai salah satu prasyarat dari uji untuk bivariat atau multivariat. Yang ketiga, untuk mengetahui apakah kemungkinan dari histogramnya ataukah distribusinya itu menceng ke kiri, menceng ke kanan, atau terdapat outlier atau pencilan atau tidak. Selain beberapa tujuan di atas, ada juga tujuannya cukup khusus, diantaranya adalah untuk mengetahui ukuran pemusatan. Nah, nanti teman-teman bisa untuk mencari yang namanya mean atau rata-rata, median atau nilai tengah, dan modus atau nilai yang paling sering muncul. Dan untuk mengetahui pula ukuran penyebaran berupa standar deviasi dan varians, dan secara statistika deskriptif lain dari sebuah data-data. Tujuannya lainnya untuk analisis univariat adalah menghasilkan distribusi frekuensi dari suatu data. Dengan kita mengelompokkan suatu data berdasarkan distribusinya, kita akan mendapatkan berbagai macam informasi menarik seperti berapa jumlah anak yang memiliki tinggi badan lebih dari 160, kurang dari 170 cm, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, kita juga bisa melakukan pengambilan kesimpulan dari uji normalitas dengan one sample Kolmogorov-Smirnov atau biasa disebut dengan satu sampel KS. Yang kedua, kita juga bisa mengambil kesimpulan dari uji normalitas setelah melakukan tahapan uji Sapir-Whorf. Ini boleh salah satu ya, boleh menggunakan one sample Kolmogorov-Smirnov atau boleh menggunakan uji Sapir-Whorf. Dari berbagai macam jenis skala data ini memegang peran penting ya teman-teman. Nah, untuk menentukan nantinya analisis univariat ini akan dilakukan versi apa? Apakah kita melakukan untuk yang skala data rasio atau kita melakukan untuk yang skala datanya nominal? Nah, ini cukup penting. Nah, skala data ada 4, yaitu ada skala data nominal, ada skala data ordinal, ada skala data interval, dan yang terakhir adalah skala data rasio. Dari tingkatannya paling rendah itu adalah skala data nominal, sedangkan tingkatan paling tinggi itu adalah skala data rasio. Biasanya yang mensyaratkan uji normalitas itu hanyalah skala data interval dan rasio. Karena dari situ kita bisa mengetahui apakah distribusinya normal atau tidak, sehingga ketika misalnya distribusinya normal, maka kita bisa melanjutkan ke arah tingkatan uji yang lebih rumit atau tingkatannya uji lebih tinggi.
misalnya uji korelasi atau uji regresi. Sedangkan ketika skala datanya itu skala data nominal atau ordinal, maka tidak perlu lagi dilakukan uji normalitas. Nah, ini adalah beberapa definisi dan juga ciri-cirinya ya. Dari segi definisinya, kalau skala data nominal itu tidak mensyaratkan urutan data. Berbeda dengan skala data ordinal, ini sangat mensyaratkan urutan data. Jadi misalnya perempuan dan laki-laki. Nah, itu kita tidak bisa mengatakan bahwasannya perempuan lebih baik daripada laki-laki dan sebaliknya. Maka itu masuk ke dalam yang namanya kategori skala data nominal. Sedangkan yang ordinal itu ada urutannya yang cukup jelas, misalnya SD tingkatannya pasti lebih rendah daripada SMP, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Itu masuk kategori skala data ordinal. Nah, sedangkan ciri dari skala data interval atau rasio itu adalah nilainya angka. Jadi cukup jelas di sini. Nah, adapun nominal sama ordinal itu variabelnya berupa kategorik atau kata-kata. Sedangkan interval atau rasio itu berupa angka, misalnya data berat badan, data tinggi badan, data mengenai nilai UTS, tingkat pengetahuan berupa angka, maka itu masuk ke dalam skala data rasio. Nah, ini berbagai macam contohnya ya. Misalnya contohnya dari skala data nominal, teman-teman bisa mengetahui misalnya jenis kelamin, agama, pekerjaan, lokasi geografis, dan lain sebagainya. Karena kita tidak bisa menentukan, kita kan tidak boleh mengatakan bahwasannya agama Islam jauh lebih baik daripada agama Kristen jauh lebih baik daripada agama Buddha atau Katolik dan lain sebagainya. Nah, maka itu masuk ke dalam yang namanya skala data nominal. Berbeda dengan skala data ordinal, ada tingkat pendidikan, kemudian tingkat pengetahuan. Tingkat pengetahuan misalnya dari nilai yang ada dikategorikan menjadi nilai rendah, nilai sedang, nilai tinggi, atau biasanya di tingkat universitas ada nilai yang masuk kategori A, B, C, D, dan sebagainya. Itu masuk ke dalam skala data ordinal. Tingkat penghasilan misalnya, tingkat kepuasan pasien juga. Nah, untuk contoh dari skala data rasio atau interval, itu contohnya umur, berat badan, tinggi badan, tensi darah, jumlah kolesterol, dan lain sebagainya. Pokoknya yang bentuknya berupa angka di tampilannya itu masuk ke dalam yang namanya skala data interval atau rasio. Nah, sedangkan ketika skala data nominal, maka apa sih yang kita bisa lakukan dengan analisis univariat gitu? Nah, ternyata kita hanya bisa mencari yang namanya modusnya atau nilai yang paling sering muncul. Nah, jadi misalnya nih, data jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Nah, ternyata yang paling banyak nilai yang sering muncul itu apakah laki-laki atau perempuan ya gitu. Gitu. Nah, kalau ordinal, maka selain kita bisa mengetahui modus atau nilai yang paling sering muncul, kita juga bisa mengetahui nilai tengah atau medianya. Sedangkan rasio, kita bisa mengetahui semuanya, baik nilai modus, nilai median, ataupun nilai min atau rata-rata. Dari segi penilaian ukuran penyebaran, ukuran penyebaran dari skala data nominal itu tidak ada. Nah, sedangkan skala data ordinal, maka kita bisa mengetahui nilai minimal, nilai maksimal, dan juga range atau jarak. Sedangkan ketika skala datanya dari variabel itu berupa rasio, maka kita bisa mengetahui berapa nilai minimalnya, berapa nilai maksimalnya, berapa range atau jaraknya, standar deviasinya berapa, dan juga variansinya berapa. Dari segi penyajian grafik begitu, skala data nominal bisa disajikan dalam bentuk grafik lingkaran atau dalam bentuk grafik batang, atau bisa juga dalam bentuk grafik garis atau line. Grafik lingkaran dalam bentuk pie chart ya, kemudian dalam bentuk batang itu bisa pakai bar chart, kemudian dalam bentuk garis itu bisa pakai graph line gitu. Nah, sedangkan untuk skala data ordinal, teman-teman bisa menyajikan sama seperti skala data nominal. Yang berbeda hanya yang dari segi skala data rasio itu bisa disajikan, alangkah lebih baik disajikan dalam bentuk histogram. Nah, ini adalah berupa contoh penyajian dari hasil analisis. Nah, ini ada, kita bisa mengetahui nilai minimalnya berapa,
Nilai maksimumnya berapa, rata-rata berapa, standar deviasi, varians, kemencengannya ke kanan atau ke kiri. Nah, ini ketika skala datanya berupa skala data rasio. Nah, jadi yang tingkatannya paling tinggi itu kita bisa mencari atau mendapatkan semua informasi ini menggunakan analisis univariat dari satu variabel saja. Nah, yang pertama, analisis univariat untuk mengetahui ukuran pemusatan. Ini ada beberapa hal yang nantinya bisa kita jadikan patokan ketika kita membaca output dari SPSS. Yang pertama, valid N atau listwise. Itu merupakan angka yang tidak ada nilai hilang. Jadi di situ misalnya populasi atau sampelnya berapa? Katakanlah ada 20. Maka yang tampil di bagian output itu akan tertulis 20. Misalnya ketika dianalisis ada 19 responden atau 19 data. Nah, maka yang masuk di tulisan valid N itu tertulisnya juga 19. Nah, sedangkan N itu dikatakan sebagai jumlah observasi yang valid di tiap variabel. Jumlah yang diobservasi itu merupakan jumlah penjumlahan dari nilai N dan jumlah nilai missing. Jadi meskipun dari 20 responden tadi, ternyata dari kategorinya itu ada yang hilang, data yang hilang, itu tetap kehitung dimasukkan ke dalam N, karena N itu adalah total dari penjumlahan. Meskipun nantinya terbagi menjadi data yang cukup sama yang data yang hilang, tetap yang tertulis di bagian output itu adalah N, jumlah yang diobservasi secara keseluruhan. Yang ketiga, minimum. Minimum itu adalah nilai angka minimal, paling kecil dari nilai variabel. Maksimum kebalikannya yaitu nilai paling besar dari nilai variabel. Sedangkan min atau rata-rata hitung dari hasil observasi, kebanyakan digunakan untuk membuat ukuran pemusatan. Nilai ini cukup sensitif untuk nilai besar atau nilai kecil. Yang keenam, median itu adalah nilai tengah dan modus adalah nilai yang paling sering muncul. Ini mungkin teman-teman sudah cukup tahu ya, karena teman-teman sudah sering belajar di zaman bangku SMA. Jadi tidak asing lagi dengan yang namanya modus, median, dan juga rata-rata. Mungkin yang terbaru di sini ada standar deviasi dan juga varians. Nah, ketika dulu teman-teman dihadapkan dengan perhitungan manual yang cukup rumit, nah ini kita bisa menggunakan aplikasi yang ketika kita bisa menggunakannya, tinggal input data saja dan benar dalam pemanfaatannya, maka datanya juga bisa akan tampil sehingga kita tidak perlu lagi melakukan perhitungan secara manual. Yang kedua, analisis univariat untuk mengetahui ukuran penyebaran. Nah, ada beberapa hal ya. Standar deviasi itu merupakan akar kuadrat dari variansi. Tujuannya apa gitu? Tujuannya ini adalah untuk mengukur penyebaran observasi. Semakin besar standar deviasi, maka semakin tersebar datanya. Sedangkan variansi itu adalah pengukuran variabilitas. Ukuran ini jarang digunakan. Untuk squeeness itu mengukur derajat dan arah asimetris. Distribusi asimetris dikatakan tidak normal. Dan apabila miring ke kiri berarti nilai rata-rata kurang dari median. Sedangkan kurtosis ini untuk mengukur seberapa tinggi distribusinya. Distribusi yang tidak normal, kurtosisnya berarti bisa positif, bisa negatif. Dan distribusi yang normal, kurtosisnya itu akan mendekati 0. Sedangkan yang kurtosisnya itu mendekati nilai plus, baik positif atau negatif, itu termasuk ke dalam distribusi yang tidak normal. Selanjutnya adalah praktik analisis univariat dengan SPSS. Yang pertama, teman-teman bisa melakukan copy paste dari data Excel ke aplikasi IBM Statistik ya. Bisa memasukkan data mengenai jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan juga skor pengetahuan yang akan kita analisis secara univariat. Nah, ini adalah datanya ya. Nah, yang pertama dari segi jenis kelamin, kita bisa memulai klik analyze. Karena yang sesuai dengan judulnya tadi ya, univariat, maka kita hanya akan menganalisis satu persatu variabel. Jadi variabel jenis kelamin dianalisis sendiri, variabel pengetahuan dianalisis sendiri, dan juga variabel tingkat pengetahuan dianalisis sendiri. Ini saya contohkan 3. Jadi yang pertama jenis kelaminnya itu adalah skala data nominal. Nah, kemudian pendidikan, tingkat pendidikan itu adalah skala data ordinal, dan tingkat pengetahuan dan UTS itu adalah skala data rasio. Nah, ini yang pertama adalah jenis kelamin. Maka kita bisa mulai mengeklik analyze, kemudian deskriptif statistik, lalu
kita bisa memilih yang bagian frekuensi. Dari segi frekuensi, jenis kelamin ini bisa dipindahkan ke ruas kanan di bagian variabel. Lalu jangan lupa display frekuensi tabel dicentang ya. Lalu klik statistik. Nah, teman-teman, ini tidak perlu ya. Jadi tidak perlu untuk mencentang nilai minimum maksimum standar deviasi karena ini skala datanya tadi berupa skala data nominal. Yang hanya bisa jadi hanyalah modusnya atau nilai yang paling sering muncul saja. Kemudian dari segi chart, nah ini kita bisa memilih ya, apakah pie chart, kemudian bar chart, dan lain sebagainya. Nah, kalau yang untuk display frekuensi daripada jenis kelamin, maka kita bisa memilih yang pie chart. Tadi kan bisa lingkaran, kemudian bisa menggunakan grafik garis, atau bisa menggunakan grafik batang. Ini yang saya contohkan adalah yang diagram lingkaran. Ini bebas ya, teman-teman bisa memilih yang value-nya atau nilainya ditampilkan dalam bentuk jumlah atau frekuensi atau dalam bentuk persentase. Klik continue, kemudian klik OK. Nah, ini adalah outputnya ya teman-teman. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwasannya N, nah N ini nilai validnya berapa? Oh ternyata 19 gitu. Kemudian missingnya atau nilai missingnya yang hilang itu adalah 1. Nah, di mana di sini dari segi tabel, tampilan tabel, maka kita bisa mengetahui kalau ternyata jumlah dari laki-laki adalah 9 orang. Nah, prosentasenya berapa? Kita bisa melihat di bagian valid persen, yaitu 47,4. Nah, sedangkan perempuan ada 10 orang, dengan valid persennya adalah 52,6%. Nah, kita tidak perlu membaca bagian persentasenya ini, karena ini itu ditujukan dengan menghitung juga nilai yang missingnya. Sedangkan kita yang perlu ada nilai validnya. Jadi kalau misalnya kita mau memindahkan ke tabel untuk penyajian data misalnya skripsi begitu ya. Nah, maka kita bisa menyajikan yang bagian valid persennya saja. Tidak perlu di bagian persennya. Kumulatif ini adalah penjumlahan dari masing-masing persentase ya. Nah, ini adalah contoh diagram lingkaran ya, teman-teman. Jadi dari diagram lingkaran ini kita bisa melihat begitu ya. Kita bisa melihat bahwasanya bentukannya seperti ini begitu. Nah, persentasenya untuk yang laki-laki warna biru ini 47,4%, sedangkan yang perempuan sejumlah 52,6%. Dari sini kita bisa mengetahui ternyata jumlah dari responden itu sebagian besar adalah perempuan. Hal ini bisa terlihat dari diagram lingkaran yang menampakkan bahwasanya jumlahnya lebih condong ke perempuan daripada yang laki-laki begitu. Oke, lanjut kita bisa melakukan analisis di bagian tingkat pendidikan. Caranya sama ya, analyze, kemudian deskriptif statistik, kemudian frekuensi tetap sama, tapi kita bisa mengubah untuk jenis kelamin, kita ubah menjadi bagian pendidikan. Lalu statistiknya tetap, tapi kita bisa menambahkan yang bagian nilai minimum dan juga nilai maksimumnya. Kita juga bisa kita bisa menambahkan bagian mediannya ya. Jadi median modusnya bisa ditambahkan di sini. Jadi sesuai dengan tabel yang sudah dijelaskan tadi. Chartnya sama-sama atau kita bisa memilih bagian bar chart ya. Bar chart atau pie chart boleh bebas. Teman-teman bisa memilih. Nah, klik OK. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa misalnya nih jumlah SD-nya berapa, lulusan SD-nya berapa, responden dengan tingkat lulusan SMP berapa. Kita bisa melihat di bagian valid persen. SMP berapa, SMA berapa. Nah, dari grafik batang, kita juga bisa melihat kalau misalnya paling tinggi berapa nih jumlahnya. Oh, ternyata dari respondennya persentase terbesar itu berada rata-rata di lulusan perguruan tinggi gitu. Nah, ini ditunjukkan dari diagram batang yang menunjukkan paling tinggi atau paling banyak itu jumlahnya respondennya itu ada di tingkat perguruan tinggi begitu. Nah, sedangkan paling rendah jumlahnya itu ada di SD sama SMP. Nah, ini kebetulan ya ini jumlah yang responden dengan lulusan SD dan SMP-nya sama. Maka di sini kita bisa melihat bahwasannya di diagram batangnya itu gambarnya sejajar. Nah, berbeda dengan perguruan tinggi yang menunjukkan nilai yang paling tinggi 36,8% ya. Jadi hampir 40%, maka menunjukkan batang tingginya yang paling tinggi dibandingkan dengan yang lain. Oke, lanjut.
Untuk yang bagian data pengetahuan, ini kita bisa klik analyze, kemudian deskriptif statistik. Nah, kalau tadi kita pilih frekuensi, maka kita sekarang bisa memilih deskriptif ya. Karena cukup banyak yang bisa dicari dari data yang berskala rasio atau interval. Nah, ini bisa pakai pengetahuan. Oke, kemudian bisa klik option. Nah, ini teman-teman bisa mencentang min, rata-ratanya berapa, minimumnya berapa, maksimumnya berapa, standar deviasi dan juga variansinya, lengkap dengan kurtosis dan juga skewness-nya. Oke, kemudian bisa diklik continue, kemudian bisa diklik OK. Nah, maka akan muncul ya deskriptif statistiknya seperti apa. Dari total nilai 19 responden tadi, maka kita bisa melihat nilai pengetahuannya minimumnya adalah 50, jadi paling rendah nilai yang diperoleh tingkat pengetahuan pekerjanya itu adalah 50, sedangkan nilai maksimumnya paling tinggi tingkat pengetahuannya adalah 95. Rata-ratanya berapa gitu? Rata-ratanya teman-teman tidak perlu lagi menghitung secara manual karena tinggal klik-klik saja sudah bisa muncul. Ini rata-ratanya sebesar 74,58, standar deviasinya sebesar 13 lebih. Nah, variansinya sekitar sekian dengan skewness dan juga kurtosisnya ada juga. Oke. Nah, itu adalah beberapa gitu ya, beberapa output daripada analisis univariat. Jadi menganalisisnya satu persatu. Itu adalah ciri dari analisis univariat. Oke, sedangkan analisis yang terakhir itu adalah analisis uji normalitas. Nah, teman-teman bisa pakai dua tata cara. Yang pertama, klik analyze, kemudian klik non-parametric test, pilih legacy dialog, pilih one sample Kolmogorov-Smirnov. Lalu kita ubah lokasinya ya, misalnya UTS, nilai UTS, kita berubah ke test variable list. Jangan lupa mencentang bagian test distribution normal. Nah, di sini centang. Nah, ini harus pastikan dicentang, karena kalau tidak dicentang maka kita tidak bisa mengklik OK. Klik OK. Nah, teman-teman bisa melihat di bagian nilai signifikansi to tail. Nah, bisa dilihat di sini nilainya adalah 0,618. Nah, dikatakan distribusi normal ketika nilainya lebih dari 0,05. Nah, ini maka distribusinya normal karena lebih dari 0,05 sehingga layak dilakukan pengujian ke tingkatan lebih lanjut. Nah, tetapi ada juga tata cara untuk analisis normalitas yang lain, misalnya bisa menggunakan analyze, deskriptif statistik, bisa mengklik explore, lalu bisa pilih yang bagian dependennya UTS, terus memilih bagian statistiknya deskriptif, kemudian plotnya diklik juga. Nah, normality plot with test, nah ini bisa diklik continue ya, lalu diklik OK. Nah, dari situ nanti outputnya akan keluar. Kita bisa lihat. Nah, dari sini test of normality. Nah, bisa dilihat. Dari segi Kolmogorov-Smirnov-nya, signifikansinya ada 0,137, sedangkan dari segi Shapiro-Wilk signifikansinya adalah 0,157. Yang itu artinya keduanya lebih dari 0,05 yang menandakan bahwasanya distribusinya adalah normal. Nah, ini adalah beberapa capturean daripada praktik dari analisis statistik yang sudah kita bahas tadi. Ini tata cara untuk input datanya, kemudian ini adalah datanya, lalu ini adalah cara untuk menganalisisnya. Klik analyze, deskriptif statistik, klik frekuensi, lalu dipindahkan variabelnya. Oke, ini untuk variabel jenis kelamin, bisa pilih pi. Nah, teman-teman juga bisa pilih yang bagian bar chart. Nah, ini beberapa keterangannya ya dari hasil pembacaan output, jumlah respondennya berapa, modus data berapa, dari hasil grafiknya itu menyebutkan berapa, itu kita bisa melihat di situ semua. Nah, ini untuk yang variabel tingkat pendidikan. Oke, ini adalah keterangan dari hasil pembacaan output ya. Jumlah respondennya berapa, median atau nilai tengahnya, modus data, dan dari hasil pie chart-nya atau bagaimana. Oke.
Ini tadi dari yang data skor pengetahuan ya, kita bisa melihat atau kita bisa mengetahui nilai rata-ratanya skor pengetahuannya berapa, yaitu 74,58 dengan nilai tengah 78, varian datanya, dan juga standar deviasinya berapa. Jarak atau range-nya berapa, itu tadi 90 dikurangi 50 hasilnya 45. Nah, kita bisa tinggal menginputkan saja ya, tanpa melakukan proses perhitungan secara manual. Nah, ini untuk praktik uji normalitas dengan menggunakan one sample kolomogorov Smirnov. Kita bisa mengetahui kalau ternyata nilainya itu sebesar 0,618 yang artinya distribusinya normal. Syarat dikatakan normal itu apabila signifikansi lebih besar daripada alfa. Jadi ketika alfa digunakan sebesar 0,05 maka distribusinya berarti normal. Oke, terima kasih. Kalau misalnya ada pertanyaan, teman-teman bisa kontak personnya ada di bawah ini. Jadi bisa menghubungi email saya di indah.lutvia@vokasi.una.ac.id. Nah, untuk berdiskusi lebih lanjut perihal yang namanya uji analisis univariat. Oke, jangan lupa klik like dan subscribe, dan jangan lupa tetap stay di beberapa materi yang akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.